chamber trapesium ya benar-benar lebih pas lagi gitu lah. Itunya betul. tumben orang kada lancar, dada panjang ngomongnya. Dan langsung dan mana beladinya coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gua. Dengan moldan Father Will. Mantap. Ngomong-ngomong, orang bisa ketemu ya di sini ya? Bisa dong, harus ya, mumpung ada waktu lagi di Bandung. Jadi semalam kamu nyebut nama Mang ya? Bisa, mudah bisa. Jadi saya kemarin ada kerjaan gitu kan, yang ternyata ketahuan sama bapak ini. Waduh, lagi di Bandung, ditelepon aja. Ada waktu kan kumpul. Tadi malam ada waktu, jadi dia menemani saya untuk bermalam di sebuah kamar yang cukup mewah, teman-teman. Mantap sekali kawannya. dia tersepona untuk udah tidurnya di dia gitu. Saya mau balik malam ting. Aduh. Jadi kita manfaatin ya buat ngobrol-ngobrol dan didokumentasikan. Semalam Mang Moldan ini ngasih lihat beberapa ban, koleksi ban gitu, yang katanya mau di share ke teman-teman fingerboard bahwa Father Will punya shape yang unik-unik gitu. Masih pakai nilon ya? Nilon atau teflon sih? Nilon. Hard nilon. Hard nilon kan ya? Hard nilon. Masih umumnya hard nilon ya? Umum sekali. Terus kalau misalkan kayak teflon teh emang beda ya? Teflon beda, lebih keras malah. Kalau teflon teh. Ya kalau teflon mah biasa dipakai buat roller Tamiya ya. Roller Tamiya itu jarang dipakai buat si fingerboard itu. Jarang, nggak tahu, nggak bisa ngebubutnya atau gimana gitu. Cuman deh emang jarang aja. Jarang teflon. Banyaknya pada pakai hard nilon. Ini segini teh udah 12 shape apa semuanya sama? 6 shape. 6 shape itu. Oh, baru 6 shape. Baru 6. Artinya baru 6. Enggak sampai 12. Oh, enggak sampai 12. Enggak. Udah. Ini bagus-bagus nih. Ada yang kotak. Lebih ke apa sih biasa kalau teman-teman itu request kotak dulu. Strip shape bukan ball shape. Ball shape. Tuh. Terus ini ada yang chamber luarnya agak sedikit kotak. Luarnya kotak tapi agak ngelengkung tapi kotak. Ini kayak skateboard yang street shape. Itu konikal. Buatnya. Ini ada yang bulat tapi masih ada tapaknya. Itu masih ada tapaknya. Terus ada yang chamber trapesium ya benar-benar lebih pas lagi gitu lah. Ya trapesium aja gitu. Iya, segi 6 gitu ya. Ini masih sama yang tadi. Nah, ini ada yang bulat ya, ini bulat tapi ada ya, terusnya beda. Bulat, tebalnya juga beda. Jadi yang ini tuh lebih ramping. Tapi belum masuk slim ini mah ya? Belum. Tuh. Lebih sedikit. Nah, ini tapaknya agak lebar dan chambernya tuh bulat, cuman dia kecil banget.
gitu, jadi nggak yang begini, jadi ya setik lah tuh. Nah, ini jadi Mang Muldan ini sekarang posisinya di spesialis 4 mili. Dia masih terus berinovasi masalah per 4 milian. Jadi bearingnya itu dia bikin yang tanpa extension. Untuk produksi nilonnya juga pada wheels ini dia pakai sistem lock bearing. Jadi si bubutnya tuh di dalam ada gotnya gitu. Jadi pas masuk teh, iya pas masuk itu kayak ngeklop gitu. Kalau misalkan emang rusak ya rusak ya. Pasti gitu. Kalau rusak ya rusak gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Kemungkinan antara kalau rusak itu antara bearing yang rusak atau si nilonnya rusak gitu. Jadi mau nggak mau, makanya di situ si paddle wheel bikin sistem garansi. Ya, betul. Garansi itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan tuh, 6 bulan. Tuh. Nah, ini ada sedikit apa namanya wheels yang Renwood punya juga. Kalau misalkan 4 mili itu dia pakai bearingnya tebal berapa teh? Tebal 2 mili. Tebal 2 mili ya. Jadi dia ngefit sama si truk ya harusnya ya. Harusnya. 2 mili itu fitnya ke BRT. Ya biasanya kalau misalkan di truk-truk tertentu, apalagi truk-truk yang profesional fingerboard itu, si as truknya itu kan ada yang deratnya. Nah derat itu apa jarak yang mulusnya itu biasa lebih pendek. Nah itu produksiannya sih biasa BRT ya, BRT pendek ya. Jadi dia emang selalu difitkan untuk 4 mili untuk single bearing gitu. Jadi kalau kayak yellow atau dinamik panjang ya? Dinamik panjang. Nah jadi di luar BRT itu masih bisa pakai extension gitu atau wheels yang dia jaraknya panjang gitu, lebih lebar dalamnya. Seperti itu teman-teman. Oh iya mah 4 mili sama 4 mili sama. Nah ini kalau yang si Renwood dia punya wheelsnya itu pakai extension, jadi itu udah pasti beda. Kadang suka ada yang nanyain, Kang apa namanya, apa sih bedanya wheel extension sama single bearing gitu. Sebenarnya semuanya sama single bearing dan di dalamnya pasti pasangnya satu bearing gitu. Nah cuman extension di sini itu sebagai adaptor. Jadi kayak karena si apa namanya, kalau misalkan yang dulu produksian zaman dulu itu kan susah ya kita dapetin bearing 4 mili itu ya. Makanya kita pakai bearing yang lubangnya itu 3 mili ya. 2,5. Oh 2,5. Nah sedangkan si truk itu kan tadi ada contoh truknya. Sedangkan si truk itu asnya itu 1,5 mili gitu. Jadi kita butuh ganjelan lah istilahnya. Nah extension itu biasa disebut kayak ya adapter atau apa ya kata simpelnya mah ganjelan lah ya, biar supaya si bearing atau si ban itu nggak goyang, itu nggak guplak. Di kita tuh suka ada yang nanya gitu, itu apa sih kayak gimana extension gitu. Karena ya emang baru-baru tahunan sekarang itu 4 mili itu lagi rame-ramenya gitu. Lagi gampang nyari bearingnya. Jadi untuk teman-teman yang yang masih mungkin malah dibilang awam kalau sekarang ya kok wheels extension gitu kan. Nah itu wheel extension itu biasanya beredarnya hampir 7 atau 9 tahun yang lalu gitu. Jadi sampai 2017-an lah. Sampai 2017-an wheel extension itu masih banyak beredar. 2015
18-an itu udah agak redup gitu kan. Jadi mungkin si Kang Mudan juga dia terus berinovasi, ternyata kesini-sini banyak yang ngedatangin bearing itu sendiri gitu kan, makanya jadi sekarang lebih difokuskan untuk ke bearing 4 mili gitu. Itunya Betul. tumben udah kada lancar. Ada panjang ngomongnya. Seriusan kalau ditemenin mah enak. Ampun. Asli. Tuh. Ya kadang suka ada yang salah kaprah juga, mana extension, mana yang cuman kayak ring kuningan tambahan gitu. Iya. Itu. Ring kuningan tambahan itu biasa disebut spacer. Nah, itu gunanya buat nambahin jarak. Karena kan yang tadi ada space kosong itu. Ada space kosong. Jadi kalau misalkan bearing 4 mili itu sugun-sugun pakai single axle ya. Pakai single axle Cina itu dia si dratnya bisa fit masuk gitu. Jadi jadi si 4 mili bearing 4 mili itu dia nyaman gitu, dia ngefit sama ini. Tapi kalau misalnya pakai truk yang standar itu masih ada jarak karena si space space halusnya itu dia terlalu lebar gitu. Jadi kalau misalkan dipasangin 4 mili untuk truk yang standar yang ya kalau di Renwood jual itu yang 70 ribuan gitu. Nah itu nggak fit gitu kalau pakai 4 mili. Jadi mesti dicari kayak pakai spacer itu kuningan gitu. Nah bedanya kuningan spacer sama kuningan extension itu, kuningan extension itu jadi kayak ada payungnya ya, gitu karena jadi gitu. Lah kalau lihat dari ininya mah itu pun gunanya sebenarnya sama, adapter plus spacer gitu, cuman nggak bisa dipakai bareng sama bearing 4 mili gitu karena kan nggak masuk ya. Seperti itu. Ya kan kadang suka banyak yang ini yang 4 mili harus tambah lagi extension guys. Bukan extension, spacer kata saya. Oh iya. Nah itu spacer itu sendiri pun lebarnya 1 sampai 1,5 ada ya? Ada. Iya, 1 sampai 1,5. Ada malah plat doang ada. Ya ada ring doang gitu, ring tipis gitu. Yang penting dia fit gitu. Karena kan kalau bearing itu emang harus kencang, harus nempel, harus dijepit gitu sama si nutnya. Jadi baru dia bisa muter maksimal. Kalau misalnya nggak dijepit, ya sama aja gitu. Jadi goblak-goblaknya ya. Ya kalau mungkin kalau yang single bearing 4 mili itu ya goblaknya bukan goblak kendor tapi lebih ke kanan ke kiri gitu. Jadi kurang nyaman lah buat kita nanti main reverse atau apanya. Seperti kita punya tuh dulu pernah produksi yang penny wheels gitu, jadi dia panjang. Bolehlah kita coba kontak secara pribadi. Gitu karena wheels Renwood juga udah mau habis. Kebetulan ada di Bandung, jadi kita sedang membicarakan kontrak sebenarnya ini per wheels. Ya udah tuh, udah mau siang. Iya. Sampai jumpa.